Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi subsistem SIG. Nah, subsistem SIG ini terdiri atas 4. Yang pertama, subsistem masukan atau input, subsistem penyimpanan dan pengambilan data. Yang ketiga, subsistem manipulasi dan analisis data. Dan yang keempat, subsistem penyajian data ataupun output. Yuk kita bahas, tetap semangat ya semuanya. Nah, subsistem masukan itu terdiri atas data spasial, data atribut, sumber data. Data spasial terbagi atas 2, yaitu data raster dan data vektor. Kemudian data atribut. Di sini data atribut itu memberikan penjelasan mengenai objek, fenomena atau informasi yang terjadi di permukaan bumi dalam bentuk tabel grafik yang berasal dari deskripsi, perhitungan, pengukuran atau klasifikasi. Nah, sumber data ini berasal dari data lapangan, data peta, dan data penginderaan jauh. Nah, data spasial ini tadi terdiri atas data vektor dan data raster. Nah, di sini juga ditampilkan perbedaan dari data vektor dan data raster. Data vektor di sini itu direkam dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial. Di sini itu ada 3 tipe data vektor, yaitu ada titik, garis, dan poligon. Ini biasa digunakan untuk menampilkan informasi yang ada pada peta. Kemudian data raster. Data raster adalah data yang disimpan dalam bentuk segi 4 atau grid, sehingga terbentuk suatu ruang yang teratur. Nah, data raster ini juga bisa disebut dengan data cell grid. Nah, foto digital seperti aerial fotografi atau satelit merupakan bagian dari data raster pada peta. Nah, raster di sini mewakili data grid continue. Nah, ini adalah contoh dari data atribut yang mempresentasikan aspek-aspek deskripsi penjelasan dari fenomena dalam berupa kata-kata atau angka-angka. Nah, di situ bisa kalian lihat ada kabupaten, ada penduduk laki-laki, penduduk perempuan, dan total penduduk. Ini adalah jenis data atribut. Ini bisa kalian lihat jika kalian nanti menggunakan aplikasi ArcGIS. Oke, ini sumber data. Di sini itu sumber data ada dari lapangan atau teoretis. Ini secara langsung berupa data primer yang bisa diukur di lapangan. Nah, data peta ini berupa informasi yang dicetak pada peta atau film. Nah, di sini ada gambarnya juga, ada terestris, GPS, fotogrametri, satelit, pemetaan nasional. Nah, di sini ada tahap-tahapnya. Kemudian data penginderaan jauh ini berupa foto udara dan citra satelit. Nah, yang kedua, subsistem penyimpanan data. Di sini itu subsistemnya itu akan dilakukan penganalisisan dan memungkinkan untuk melakukan pembaharuan pengakurasi data secara cepat. Dengan kemajuan teknologi, sistem ini dapat menggunakan sistem komputer, yaitu manajemen pangkalan data atau database. Nah, di sini bisa kalian lihat bagaimana uraian subsistem SIG yang menurut dari Prahasta tahun 2005. Jadi di sini tuh ada data inputnya berupa tabel, laporan, pengukuran, kemudian dan lain-lain, kemudian diinput, kemudian ada di situ manajemen atau manipulasinya berupa database, retrieval dan processing, kemudian outputnya berupa apa? Berupa peta, tabel, laporan atau informasi digital berupa soft copy. Kemudian ketiga, di sini itu subsistem manipulasi dan analisis data. Nah, di sini itu digunakan untuk menjalankan prosedur spasial dan atribut untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Nah, di sini itu subsistem ini merupakan bagian yang terpenting di dalam sistem informasi geografis. Kemudian manipulasi data. Di sini itu mengubah data dalam bentuk berita sehingga di sini itu lebih mudah dibaca dan lebih terorganisasi. Data di sini itu bisa diurutan berdasarkan abjad dari A sampai Z atau dari 1 sampai mungkin datanya 100 bisa sampai 100 gitu.
Kemudian sementara itu analisis data antara lain terdiri dari analisis lebar, penjumlahan aritmatika, dan analisis garis. Kemudian di sini itu subsistem penyajian data. Nah, di sini itu dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu berupa hasil cetakan di kertas, fotografi atau bahan jenis lainnya berupa hard copy, data digital atau soft copy, dan bentuk elektronik ataupun bentuk biner. Nah, penyajian hard copy di sini itu permanen, kemudian soft copy ini bisa dilihat pada monitor komputer, dan kemudian penyajian data dalam format elektronik ini dari file komputer yang kompatibel.